Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Rudi Rahabiat. Apa kabar saudaraku? Semoga baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Kata Yudika. Ya, apapun cuacanya kita tetap bersyukur ya, saudara dan sahabat sekalian. Kita sudah ada di hari yang pertama di pekan yang baru di bulan September. Dan pada kesempatan ini saya hendak berbagi refleksi kecil, khususnya menyongsong hari ulang tahun Kota Ambon. Tanggal 7 September nanti Kota Ambon merayakan ulang tahun yang ke-448. Wow, sudah sangat tua kota ini. Dan sebagai warga kota tentu saja kami dan kita semua berharap Kota Ambon tetap menjadi kota yang ramah untuk semua. Seperti tagline Ambon for semua. Ya. Semua di sini bisa artinya semua orang, semua generasi. Ambon yang ramah kepada generasi Z, kepada generasi milenial dan lain sebagainya. Ambon for semua bisa juga dalam artian Ambon untuk semua kelas sosial, bukan saja untuk para elitnya tetapi juga bagi rakyat jelatanya. Ambon for semua juga berarti Ambon yang merangkul beragam agama, ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, termasuk agama-agama lokal. Dan Ambon for semua juga bisa dalam pengertian Ambon yang merangkul semesta ciptaan. Jadi bukan saja untuk manusia ya, tapi juga untuk alam semesta, lingkungan hidup, makhluk hidup yang lain. Nah, saudara dan sahabat sekalian, sebagai warga Kota Ambon, apa sebenarnya yang sedang kita hadapi hari ini atau akhir-akhir ini? Tentu saja lihat paling nampak itu pertama masalah sampah, ya. Jadi sampah cukup serius menjadi persoalan bersama kita. Pertama berkaitan dengan bagaimana kita mempunyai budaya membuang sampah, tapi juga bagaimana mengolah sampah. Dan yang kedua, kemacetan. Bagaimana warga Kota Ambon? Bukankah masalah kemacetan juga sudah mulai menggelisahkan kita semua? Apalagi sore hari ya, pada saat kita melewati jalan-jalan utama, katakanlah kita dari kota menuju ke luar kota melalui jalur ke Batu Merah, itu kepadatannya seperti kita sedang ada di kota Jakarta. Bagaimana cara mengurai kemacetan ini? Ya, kita mempercayakan pemerintah kota, dinas terkait, dinas perhubungan misalnya, bagaimana merekayasa dan memikirkan secara strategis untuk mengurai kemacetan di Kota Ambon supaya tidak semakin parah. Kalau Ambon identik dengan kemacetan, maka Ambon Manise mengalami semacam gradasi makna. Nah, yang lain juga saudara dan sahabat sekalian, mungkin juga hal yang harus kita pikirkan yaitu ketersediaan air bersih, ya. Kenapa saya mengatakan air bersih? Karena kota yang semakin padat, kebutuhan air menjadi meningkat. Tetapi juga karena kebutuhan air kota yang padat, penduduk mendesak untuk pembangunan perumahan. Dan ya biasanya ketika orang membangun pemukiman baru, pohon-pohon ditebang dan sumber-sumber air menjadi terancam. Nah, bagaimana ini caranya? Apakah kita akan mengubah air asli? Persoalan sosial ini juga kiranya mendapat perhatian. Nah, ini tentu bukan saja tugas dari dinas sosial misalnya, tetapi juga menjadi pertanyaan masyarakat. Bagaimana ada yang salah berkaitan dengan kebiasaan ngamen ataupun meminta-minta ya. Dulu rasanya itu sangat jarang sekali, tetapi sekarang sepertinya ada perubahan. Gimana caranya? Apakah itu akan menjadi biasa saja ataukah itu menjadi masalah sosial yang harus kita antisipasi dan kita selesaikan sehingga kedepannya masyarakat warga kota betul-betul menemukan kenyamanan dan juga kesejahteraan hidupnya.
Yang lain lagi, saudara dan sahabatku, sebagai warga kota kita juga berefleksi ke wilayah yang sebagai bagian dari makhluk politik ya. Penting juga kita melihat soal kepemimpinan di kota Ambon. Nah, seperti kota-kota yang lain tahun depan kita ada dalam proses-proses pemilihan, katakanlah bupati, gubernur, wali kota. Itu berarti kita berbicara soal leadership. Dan kita membutuhkan leader atau pemimpin kota yang betul-betul bisa memahami dinamika perkotaan dan bagaimana cara yang strategis. Saya lanjutkan ya, saudara, ini jaringan kurang begitu bagus di kota Ambon juga nih rupanya. Ini juga masalah yang lain ya, masalah yang berikut yaitu masalah akses internet. Ya, Ambon city smart ya, selain city of music, city of peace, damai, tapi juga city of fish, ikan, kota ikan, macam-macam banyak sekali ya yang dilekatkan pada kota ini. Moga-moga tidak terlalu berat sehingga mengalami kesulitan untuk mewujudkan semua slogan-slogan itu ya. Tetapi apapun itu, momentum 448 tahun sebagai warga kota Ambon, kami tentu mengucapkan selamat dan syukur, sembari berharap bahwa kota Ambon semakin tertata lagi, masyarakatnya juga semakin toleran, hidup damai seperti sedia kala, dan menghargai perbedaan, dan bersama-sama membangun kota ini. Sehingga dari kota Ambon ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang menginspirasi, kisah tentang damai, kisah tentang persaudaraan, ya, kisah tentang generasi muda yang berprestasi, ya, anak-anak muda yang menghasilkan prestasi-prestasi yang kreatif, yang inovatif, ya, yang kemudian juga bisa menjadi generasi yang mengglobal, karena Ambon adalah bagian dari dunia global. Dan oleh karena itu generasi Ambon juga adalah generasi yang memiliki wawasan dan praktis global. Dan sebenarnya itu juga adalah satu bagian dari sejarah panjang kota Ambon ya, 448 tahun, di mana Ambon pernah disebut sebagai the city of migrants oleh Gary Knapp, seorang sejarawan dari Belanda. Dan sebagai city of migrant tentu saja manajemen keragaman menjadi sangat penting dan perlu, sehingga slogan ataupun tagline Ambon for semua itu menjadi sesuatu yang relevan. Memang merawat kebersamaan dalam perbedaan itu membutuhkan energi ekstra, membutuhkan kesabaran dan juga komitmen yang kuat, karena orang cenderung untuk mencari jalan-jalan pintas untuk memperkuat sentimen keagamaan yang terbatas pada kelompok agama tertentu, atau mengaktifkan emosi-emosi kedaerahan ya, berdasarkan pulau, berdasarkan etnisitas, dan kadang-kadang itu juga bisa membuat Ambon menjadi problematik lagi. Tetapi apapun itu, sekali lagi kita mencintai Ambon, kita berdoa untuk Ambon, kita berkarya bersama-sama untuk Ambon yang lebih baik, dan kemudian Ambon, dari Ambon untuk Indonesia dan untuk dunia yang semakin mempesona ke depan. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun Dirgahayu, selamat hari jadi ke 448 Kota Ambon Manise. Tuhan memberkati.